Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan melakukan tutorial pembersihan injektor untuk mengatasi mesin yang kurang bertenaga atau akselerasi sudah mulai lemot ya, sudah mulai lambat. Di sini bisa kita lakukan pembersihan injektor. Jadi saya melakukan pembersihan ini dengan melepas injektor, kemudian membersihkan di bagian kepala injektor yang kotor. Kita perlu persiapkan itu untuk bahannya. Kita siapkan kunci ukuran 12 mili, kemudian kita lepaskan 2 buah mur ukuran 12, kemudian soket-soketnya kita lepaskan, ada 4 buah soket. Nah, di sini bisa kita lihat ada 4 buah soket injektor. Cukup kita tekan klip di bagian atas lalu kita tarik. Ini memang agak keras ya, jadi dipastikan ditekan bagian atas kemudian kita tarik. Jangan ditarik kabelnya karena nanti akan putus. Setelah kita melepaskan 4 buah soket ini, nah, kita lanjut melepaskan 2 mor ukuran 12. Setelah 2 buah mur ukuran 12 kita lepas, selanjutnya kita akan melepaskan selang bahan bakar ini. Ini ada klem, cukup kita dorong ke belakang. Nah, lalu kita tarik ke atas. Setelah terlepas, kemudian kita akan lepaskan klep untuk selang bahan bakar ini. Kita tekan yang berwarna hijau di bagian pinggir, kiri kanan, lalu kita tarik ke atas. Nah, penampakannya seperti ini setelah kita cabut. Lalu kemudian kita akan lepaskan keseluruhan injektornya. Kita tarik ke atas lalu kita sorong ke area bagian kiri. Ini cukup mudah, tapi perlu kehati-hatian pada saat melepaskan. Karena di area ini cukup sempit, jadi memang untuk proses pembersihan ini perlu kehati-hatian juga ya. Setelah berhasil, nah inilah penampakan injektor yang akan kita bersihkan. Nampak berwarna hitam pekat akibat pembakaran. Nah, seperti inilah penampakannya setelah kita keluarkan. Ini ada 4 buah injektor sudah berwarna hitam. Nah, sekarang kita akan keluarkan untuk bensin di bagian ruang dari injektornya. Kita buang dulu untuk bahan bakar yang masih tersisa. Setelah semua bahan bakar keluar, kemudian kita akan lepas satu persatu untuk injektornya, kemudian kita akan bersihkan. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat pertama kali injektornya dibuka di kilometer 67.000. Pemakaian udah 5 tahun lebih ya. Sekarang kita akan bersihkan untuk injektor ini menggunakan carbon cleaner. Kita akan semprotkan di bagian ujung yang berwarna hitam sampai bersih. Ini akibat dari pembakaran di ruang bakar. Ini di kilometer 67.000 ya. Jadi warnanya sudah hitam seperti ini. Jadi sebaiknya bagi teman-teman yang mungkin akselerasi tarikan mobilnya agak lambat atau kurang bertenaga, mungkin cara seperti ini bisa teman-teman lakukan untuk servis mandiri di rumah. Tapi tentunya perlu untuk pengetahuan, tidak asal melepas, karena jika kita salah melakukan operasi seperti ini, nanti akibatnya bisa membuat mesin tidak bisa kembali berbunyi normal.
Jadi setelah kita semprotkan sampai bersih, jangan lupa kita juga lapkan menggunakan kain yang halus yang bersih, biar lebih maksimal pembersihannya. Untuk pembersihan di injektor ini tidak hanya di bagian luar, tapi kita juga bisa membersihkan di bagian dalam. Oke, kita bisa bandingkan bedanya antara yang sudah disemprot sama yang belum. Oke, sekarang kita akan bersihkan untuk di dalam menggunakan alat ini. Sini kita bisa cocokkan yang mana sesuai. Kita bisa menggunakan alat pembersih injektor ini untuk membersihkan kerak-kerak kotoran dari bekas pembakaran di area bagian dalam injektor. Biar lebih maksimal, sebaiknya pada saat pembersihan injektor tidak hanya di bagian luar, tapi kita juga bisa menggunakan alat seperti ini untuk membersihkan di bagian dalam. Di sini kita bisa lihat semburan yang keluar pada saat kita menggunakan alat ini. Di situ ada seperti sumbatan ya. Jadi kita pastikan setelah menggunakan alat ini semburan sudah betul-betul terpancar maksimal. Jadi pembakaran bisa lebih maksimal dan efisien penggunaan bahan bakarnya karena tidak ada sumbatan dan semua berjalan dengan normal. Setelah kita membersihkan injektornya, selanjutnya kita akan lumasi sedikit untuk di bagian kepala injektornya ini agar mudah untuk dipasang kembali. Karena di situ ada bagian kepala yang menggunakan O-ring atau karet. Jadi kalau nggak dilumasi sedikit itu agak keras. Secukupnya saja biar lebih mudah untuk dipasang kembali. Dan pastikan pemasangannya rapat, presisi, tidak ada celah. Karena jangan sampai semburan bahan bakar keluar di antara celah-celah kepala injektor. Setelah terpasang, pastikan semua sudah rapat dan presisi kembali. Dan seperti inilah penampakannya setelah kita bersihkan. Tadi berwarna hitam gelap, sekarang sudah lebih bersih. Sekarang kita akan pasang kembali untuk injektornya. Perhatikan untuk pemasangannya agar di bagian lubang injektor itu tidak ada kotoran yang masuk. Dan bagian kepala injektor itu betul-betul lurus posisinya dan rapat. Ini butuh kehati-hatian karena area yang sempit dan di sini ada 4 kepala injektor yang perlu untuk kita cocokkan dengan lubangnya masing-masing. Pada saat memasang dipastikan tidak ada kotoran yang masuk ya, karena itu bisa membuat tidak berhasilnya pada saat kita menyalakan mesin karena ada sumbatan lagi. Nah, setelah pas di setiap lubang kita pasang kembali 2 buah mur. Di sini menggunakan mur ukuran 12 mili. Di sini saya menggunakan kunci raset ukuran 12 mili. Nah, setelah dipasang 2 mur ini,
Pastikan semua soket, ada 4 buah soket, itu betul-betul tertancap dengan baik. Setelah pemasangan ini, kemudian kita akan lanjut untuk proses menyalakan mesin. Di awal pada saat kita menyalakan mesin, teman-teman tidak perlu khawatir. Memang di situ tidak langsung on ya, dia ada jeda. Jadi seperti mobil yang mogok itu disebabkan karena belum masuk semua untuk bahan bakar di ruang injektornya. Jadi ada penyesuaian karena tadi pada saat kita membongkar itu kita membuang bahan bakar yang ada di dalam penampungan ruang injektornya. Nanti setelah 2 atau 3 kali starter sampai 4 kali bisa kita lakukan berulang, baru kemudian starter akan berjalan normal dan langsung on pada saat kita starter pertama kali. Dipastikan semua rapat dan kencang ya. Kita akan langsung tes menyalakan mesin. Di situ kita bisa lihat RPM-nya stabil ya. Jadi pada saat start pertama RPM-nya berada di 1000, nanti dia akan perlahan turun ya sampai di RPM 500. Dan alhamdulillah proses pembersihan normal tanpa kendala ya. Oke, demikian inilah untuk tutorial pembersihan injektor untuk mengatasi mobil yang kurang bertenaga atau berebet, atau mungkin ketika dirasa akselerasi dari tarikan mobil kita kurang maksimal atau agak berat. Nah, kita bisa lakukan pembersihan untuk injektornya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Bantu like video ini dan bagikan, mungkin bisa jadi ilmu yang bisa kita bagi kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.